Hai, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Pembelajaran kita kali ini adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi biasa disebut sebagai sistem pengeluaran zat sisa pada tubuh makhluk hidup. Alat-alat ekskresi manusia berupa ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Organ ekskresi yang pertama kita bahas yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme yang dihasilkan oleh ginjal disebut sebagai urin. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang punggung, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Dalam satu ginjal terdiri dari 6-8 lobul. Lobus tersusun kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran. Badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada di dalam kapsul Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Tahap penyaringan darah atau tahap filtrasi ini merupakan tahap pertama pada proses pembentukan urin. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau disebut filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung sementara di kapsul Bowman disebut sebagai urin primer. Selanjutnya tahap kedua pada proses pembentukan urin yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal, di mana terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, dan ion kalium. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung sisa zat yang telah diserap kembali berupa air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap selanjutnya yaitu tahap augmentasi. Pada tahap ini, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian akan disalurkan ke tubulus pengumpul. Kemudian akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin tersebut selanjutnya akan keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Dari kandung kemih, urin akan keluar disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibatnya, kontraksi ini urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Selanjutnya kita masuk pada organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru jumlahnya sepasang, terletak di rongga dada. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi yaitu mengeluarkan zat sisa pernapasan berupa uap air dan karbon dioksida.
Organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati memiliki banyak fungsi, namun fungsi hati pada sistem ekskresi yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Organ ekskresi berikutnya yaitu kulit. Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan kulit ari atau epidermis. Yang kedua, lapisan kulit jangat atau dermis. Dan ketiga, jaringan ikat bawah kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Adapun fungsi lain kulit selain alat pengeluaran atau ekskresi yaitu melindungi tubuh dari kerusakan, tempat menyimpan kelebihan lemak, tempat membuat vitamin D, sebagai indera peraba dan sebagai pengatur suhu tubuh. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.